Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, tentunya amin. Teman-teman, kita menanam sawit itu satu yang kita impikan apa? Yaitu cepat panen. Nah, ada beberapa statement atau benih yang menampilkan keunggulannya itu adalah quick starter atau cepat panen. Dan masa panennya itu sekitar 2 tahunan lebih sedikit atau sampai 2 tahun setengah. Nah, apakah itu benar-benar nyata dan di lapangan itu bisa kita wujudkan? Nah, nanti akan saya sharingkan bagaimana caranya kita bisa membuat kebun kita ini cepat panen. Nah, apa saja yang harus kita lakukan nanti akan saya sharingkan. Ini kebun saya usianya 11 bulan, perkembangannya sudah seperti ini teman-teman, sudah sangat jumbo menurut saya, karena ya beberapa perawatan yang saya lakukan. Nah, perawatan apa saja sehingga nanti usia 2 tahun saya sudah stop kastrasi dan saya biarkan hingga 2 tahun 4 bulan atau 6 bulan saya sudah bisa mengambil buahnya dengan janjangan yang cukup besar. Apa saja yang harus kita lakukan? Tentunya teman-teman, ketika usia 0 sampai 2 tahun, fokus kita adalah memperbesar batang. Nah, bagaimana cara memperbesar batang? Tentunya dengan melakukan perawatan optimal. Namun, untuk mendapatkan hasil panen yang cepat, ada beberapa syarat yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentunya kita harus menggunakan benih unggul atau benih yang baik yang memang mencantumkan keunggulannya adalah quick starter. Misal yang saya tahu PPKS 540, PPKS Simalungun, Sriwijaya, kemudian Simalungun, Lonsum, itu kisaran 28 hingga 30 bulan sudah bisa dilakukan pemanenan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman, tentunya ini penting tidak penting, gunakanlah lubang tanam yang cukup besar sehingga nanti pertumbuhan batangnya itu akan lebih cepat besar. Itu sudah saya buktikan. Dan di kebun saya yang sudah panen, saya pun sudah bisa memanennya sekitar usia 30-an bulan. Itu sudah saya buktikan. Yang pertama tentunya menggunakan benih yang baik dengan varietas yang menjanjikan dengan keunggulan quick starter. Kemudian buatlah lubang tanam yang cukup besar supaya fokus kita untuk memperbesar batang itu tercapai. Kemudian teman-teman, biasanya sawit dengan varietas unggul itu usia 10 bulan dari mulai tanam. Dan satu lagi teman-teman, gunakan usia tanam yang ideal, yaitu sekitar 1 tahunan. Jadi ketika benih itu sudah 1 tahun, maka cepatlah ditanam di lahan supaya stresnya itu tidak terlalu lama. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus menanam benih sawit kita ini di musim penghujan. Saran saya kalau kalian ingin tanam itu sekitar bulan 11 hingga bulan 2. Kalau lebih dari itu, maka ketika kalian tanam, maka curah hujan itu akan menipis atau akan berkurang. Dan ketika kita tanam di lahan, curah hujannya itu berkurang, maka akan terjadi stres yang cukup panjang dan itu akan sangat merugikan, sehingga harusnya 2 tahun kita sudah mendapatkan batang yang lumayan cukup besar, maka itu akan terhambat. Beda ketika kita menanam di musim penghujan. Misalnya di bulan 11, curah hujan itu sampai bulan 3 akan masih cukup tinggi. Dan ketika sawit kita tanam dengan usia 1 tahun dan kita tanam di musim penghujan, maka akarnya akan lebih cepat tumbuh dan masa stresnya itu tidak ada. Saya jamin tidak ada masa stres dengan catatan benih sekitar 1 tahunan dan ditanam di musim penghujan. Itu saran saya teman-teman. Karena ya saya sudah berpengalaman kemarin menanam di bulan 5 ketika di penghujung musim penghujan, dan setelah beberapa bulan pertumbuhannya itu ya lumayan sedikit terhambat atau terlambat seperti itu. Itu saran saya. Kemudian teman-teman, yang ketiga yang harus kita lakukan adalah melakukan pemupukan rutin. Nah, ini yang selalu saya sarankan, selalu saya sarankan bahwa memang kelapa sawit itu harus dilakukan pemupukan supaya memang pertumbuhannya itu
tidak terlambat atau memang untuk mendongkrak pertumbuhannya. Seperti video kemarin, di sana itu sudah usia 2 tahun dan punya saya ini 1 tahun kurang. Itu pertumbuhannya atau bentuk batangnya itu hampir sama, dan saya memang bisa membuktikan bahwa pertumbuhan sawit saya itu lebih baik dari yang punya tetangga saya. Dan yang di sebelah sana pertumbuhannya cukup terlambat. Itu usianya dia menanam 5 bulan lebih dahulu daripada punya saya. Seperti itu teman-teman. Jadi saya sudah membuktikan di lapangan tanpa omong kosong. Jadi itu yang selanjutnya, yaitu melakukan pemupukan. Nah, yang saya lakukan, saya sarankan kepada semua teman-teman yang menonton channel ini supaya melakukan rutin pemupukan setiap bulan teman-teman. Setiap bulan lakukan pemupukan meskipun dengan dosis yang kecil. Itu yang terpenting. Nah, caranya bagaimana supaya kita mendapatkan efisiensi, yaitu dengan menggunakan pupuk tunggal. Misalkan bulan ini kita menggunakan dolomit, bulan depan kita TSP, bulan depannya lagi kita urea, dan kemudian KCL. Kemudian boron lakukan setelah umur 1 tahun, berikan boron dengan dosis yang ada, atau kalian bisa cari di googling. Kalau saya hanya menggunakan 1 sendok teh untuk usia sawit saya ini. Jadi bisa dikatakan bahwa pemupukan adalah faktor yang paling penting. Lakukan pemupukan sesering mungkin, bukan sesering mungkin, dengan rotasi 1 bulan sekali. Karena teman-teman, pupuk kimia itu cepat diserap. Bisa kita lihat ketika kita memberikan tanaman kecil ya, seperti ya bunga atau seperti sawit yang ada di polybag lah. Ketika kita berikan pupuk, maka 2-3 hari itu sudah ada efeknya. Dan setelah 2-3 bulan kita tidak berikan pupuk, maka sawit itu akan sedikit terlambat pertumbuhannya. Begitupun dengan sawit yang besar. Jadi kalau bisa dikatakan memupuk 4 kali setahun, boleh saja memupuk 4 kali setahun, atau memupuk, kalau yang saya lakukan, memupuk 3 kali setahun dengan jenis pupuk yang berbeda. Jadi untuk urea, untuk dolomit Januari, kemudian Mei, kemudian Oktober, seperti itu. Kemudian di bulan Februari itu TSP, kemudian di bulan Juni dan di bulan Oktober, seperti itu. September, Oktober. Kemudian TSP seperti itu, KCL seperti itu, urea seperti itu, dan dolomit di penghujung akhir tahun biasanya seperti itu. Jadi jangan dimindsetkan kepada kita harus dosis besar, harus dosis besar. Yang penting kita rutin melakukannya. Dan buktinya seperti kebun saya ini sebagai ya, saya beruji coba untuk diri saya sendiri, kemudian saya sharingkan kepada teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ya sedikitnya bahan perbandingan dan bahan pertimbangan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, usahakan kebun kita ini bersih dari gulma. Meskipun seperti ini, gulmanya tidak lebih tinggi dari sawit kita. Kalau kita terbengkalai, kebun kita terbengkalai, dan gulma kita lebih tinggi daripada sawit kita, maka resikonya adalah hama akan tumbuh di sana, seperti tikus, babi, kemudian landak, dan lain sebagainya. Meskipun kita sudah melakukan proteksi. Kemudian ketika sawit kita terbengkalai, maka kita pun akan malas untuk melakukan perawatan. Itu yang terpenting. Dan yang paling penting adalah bahwa gulma-gulma itu bisa menyerap nutrisi-nutrisi yang ada di sekitar pohon sawit yang seharusnya diperuntukkan untuk kebun sawit kita. Nah, itulah teman-teman beberapa hal yang mesti kita lakukan supaya sawit kita itu cepat tumbuh besar. Dan kalau kalian sebenarnya 10 bulan ini sudah mulai berbunga, namun saran saya kastrasi sampai usia 2 tahun atau usia 20 bulan boleh kalian berhenti kastrasi, atau kalau bisa sampai 24 bulan lakukan kastrasi, dan kalian biarkan untuk dipanen di bulan ke 28 bulan, seperti itu teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa saya sharingkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.